Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bos Fathur 99. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendaftar UMPTKIN ya. Ujian masuk seleksi keagamaan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Sebelum kita mulai tutorial terlebih dahulu, jangan lupa ya, kita seperti biasa tombol loncengnya jangan lupa subscribe, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung saja kita buka Google atau Chrome ya, yang biasanya kalian pakai searching ya. Kita buka Chrome, kemudian kita buka Google, tulis UMPTKIN 2022 karena sekarang 2022. Nah, di sini ada websitenya, namanya https://umptkin.co.id. Kemudian kita buka ya. Di sini sebelum kita buka, nah lambangnya seperti ini teman-teman. Informasi ada di sini, kemudian kita buka ya. Sebelum kalian buka websitenya, jangan lupa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya jika ingin lolos di seleksi ujian perguruan tinggi ini keagamaan Islam, kalian harus memenuhi yang harus dipersiapkan adalah mental ataupun ya semangat belajar, ikhtiar doa ya, jangan lupa. Nah, di sini syarat ketentuannya yang pertama lulusan dari pesantren juga bisa, MA, MK, SMA. Kemudian yang setara tahunnya, kalau semisal tahun 2022 artinya masih bisa di 2020, 21, 22 sekarang. Jadi 2 tahun ya, jadi masih bisa. Jadi misal saya lulusan tahun sekarang 2022 tapi saya nggak kuliah, kemudian ingin kuliah di tahun depan dan tahun depannya lagi, masih bisa, ada jangka 2 tahun. Yang kedua, lulusan tahun 2020 dan 2021 harus sudah memiliki ijazah. Jadi perbedaannya, kalau yang telat kuliah itu misalnya 2 tahun itu harus pakai ijazah. Kalau yang baru lulus 2020 22 misal baru lulus, kemudian ini jadi berlakukan untuk SKL, namanya surat keterangan lulus, baik dari pesantren maupun yang SMA SMK umum ya. Kemudian pembayaran biaya UMPTKIN ini sobat melalui bank ya. Banknya itu ditetapkan oleh panitia ya, biasanya itu BNI biasanya teman-teman. Sepengetahuan saya sudah masuki perguruan tinggi seleksi bersama seperti itu. Jadi sekitaran, kalau tidak salah itu sekitaran 200, dulu 150. Kemudian poin yang ketiga adalah membayar biaya UMPTKIN. Yang keempat ini sobat, ujian UMPTKIN terbagi menjadi 3, yaitu yang ini ya. Jadi teman-teman ada tes kemampuan dasar, namanya TKD, tes potensi akademik bahasa keislaman. Jadi teman-teman ada yang nanti ketika ujian itu ada memang tes kemampuan dasar. Jadi sesuai kelompok ujiannya ya, bidangnya mau masuk di jurusan apa, mau ke IPA atau IPS. Mungkin itu perbedaannya nanti ya, beda soal, setiap individu beda soal. Yang kelima ini adalah ketentuan kelompok program studi, jumlah pilihan dan lokasi. Jumlah adalah sebagai berikut. Misal kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Ya, jadi ada suatu kelompok ya peserta yang akan dipilih peserta. Apabila pemilih prodi itu IPA dipilih semua, maka prodi EPS
semua memakan kelompok ujian itu adalah IPS. Jadi semisal prodinya nggak campuran ya, misalnya keagamaan ya, studi agama-agama itu maksudnya usuluddin, jadi satu wilayah. Nah, terus ini tafsir hadis kalau bagian pesantren. Kalau yang umum ya bisa aja ya, jadi itu ya. Kemudian semua kelompok ujian IPA IPS dapat memilih satu prodi dan maksimal 3 prodi. Jadi teman-teman kalau UMP3KN ini perbedaannya sama SBMPTN ya. Kalau beda jauh, kalau SBMPTN itu hanya 2 prodi yang harus kita kita daftar ya. Kalau UMP3KN ini hanya 3, bisa 3. Jadi bisa memilih misalnya ekonomi syariah, misalnya ekonomi syariah, perbandingan mazhab. Misal kalau UMP3KN itu ada 3, jadi teman-teman gak lolos satunya bertahap, mungkin seperti itu. Kemudian urutan dalam memilih program studi, nyatakan pilihan setiap. Iya, ini sangat berpengaruh teman-teman, akreditasi. Jadi jangan asal langsung ini. Pertama ini lihat akreditasinya apa, kemudian jurusan apa yang harus ditempuh, kemudian teman-teman lihat ya kapabilitasnya prodi itu seperti apa. Jadi semisal akreditasinya A ditaruh nomor 2, jangan harus nomor 1 kemudian 2, jadi bertahap nanti teman-teman. Nah, setiap peserta bebas memilih lokasi ujian. Jadi teman-teman pengennya misalnya ada di wilayah Jawa Timur, pengennya di wilayah Surabaya, tapi ingin tesnya di Malang, bisa menyesuaikan ya. 6. Ujian hanya terdiri satu tipe ujiannya, yaitu sistem elektronik ya, yaitu ujian yang diselenggarakan untuk menggunakan komputer, namanya SSE. Yang menggunakan kertas ada juga ya, cuman itu. Nah, di sini teman-teman jadwal pelaksanaan UMP3KN itu pembayarannya mulai tanggal 25, jangan lewatkan ya, tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022. Kemudian ada finalisasi data ya, pendaftaran itu dari 25 tanggal 24 itu harus selesai kalian, mulai dari pembayaran, pendaftaran data dan sebagainya, pilihan prodi itu kalian sudah bayar semua, artinya sudah divalidasi data. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang penting kalian sudah bayar kemudian finalisasi begitu. Kemudian pelaksanaan uji coba SSE itu dimulai tanggal 7 ya, 7 Juni sampai 10 Juni. Jadi teman-teman sedikit ya ujiannya, karena ini mungkin dipercepat. Kalau dulu itu rentan satu bulanan. Pelaksanaan ujian itu tanggal 14 sampai 17 Juni. Jadi sedikit ya, 14, 15, 16, 17, hanya 4 hari. Kemudian pengumumannya Juni juga, jadi dipercepat. Biasanya itu ujiannya nunggu lama ya, 1 bulan paling lama itu, 1 bulan lebih. Karena sekarang mungkin dipercepat, maka dalam 1 bulan mulai dari Juni sampai pelaksanaan ujian dari Juni sampai pengumuman Juni, jadi dipercepat teman-teman. Jangan yang penting dari saya, yang penting kalian mendata pendaftaran sesuai dengan data ya teman-teman. Kemudian jadwal ujian, pelaksanaan ujian SSE UMP3KN tercantum pada masing-masing kartu tes ya. Jangan lupa nanti ada suatu tempat yang lokasi memang itu yang memang teman-teman diminati, misalnya tempatnya di mana sesuai tadi. Kemudian di sini ada biaya pendaftaran. Pendaftarannya itu sebesar 200, yang saya sempat tadi bilang, maksudnya pendaftaran UMP3KN ini sebesar 200. Kalau dulu di 2017 saya ya itu 150. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, nanti akan dikasih menggunakan ya transaksi virtual account. Kemudian tata pembayarannya nanti
saya akan membagikan tips ya selanjutnya, mudah, atau bisa nanti lewat DM saya lewat Instagram Fathur9091. Oke, alur pendaftarannya itu kalian calon peserta itu mengisi biodata terlebih dahulu ya. Nanti ada SIP atau struktur pembayaran. Jadi teman-teman jangan dihilangkan itu, biar nanti secara transaksi kode itu masih bisa digunakan. Nah, ini selain Bank BNI, pembayaran dapat dilakukan secara transfer virtual account melalui kantor pos, bank maupun di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman mudah, nggak usah ke bank, kemudian bisa melalui m-banking teman-teman, melalui m-banking ya. Peserta mendapatkan bukti pembayaran seleksi sudah dibayar dapat dikembalikan dengan alat. Jadi teman-teman kalau sudah bayar tidak bisa ditarik lagi ya. Jadi teman-teman tinggal nanti bisa melogin ya, melogin dengan teman-teman sekalian. Jadi setelah pembayaran kalian bisa mengikuti tes ujian seleksi keislaman ya, namanya UMP3 ini nih. Jadi ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, adik-adik sekalian yang ingin kuliah. Jangan khawatir, tetap doa dan ikhtiar yang banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, dari saya Bos Fatur 99 ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga sama-sama bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.